Satu dua. Halo guys, kembali lagi di channel Alocare TV. Terkadang kita menemukan teman baru di sosial media, kemudian kita saling subscribe. Mereka pun menonton channel YouTube kita, tetapi itu menonton hanya satu kali. Sedangkan yang kita inginkan ialah menemukan penonton-penonton untuk channel kita. Sebetulnya apa ada yang salah ya ketika kita inginkan penonton yang benar-benar setia untuk menonton channel kita? Ada baiknya kita sedikit membuka wawasan kita bagaimana menemukan penonton yang benar-benar setia pada channel YouTube kita. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menemukan penonton yang setia itu ya teman-teman. Kebetulan saya sudah membuat slide di laptop, jadi akan saya lihatkan dari laptop ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan cara menemukan penonton setia di YouTube supaya kita mempunyai super fan terhadap channel YouTube kita. Yang pertama itu kita harus memiliki niche atau niche, yaitu ya di sini kita harus membuat channel kita itu spesialis, bukan generalis. Ini saya sudah membuat sebuah ilustrasi ya teman-teman. Di sini yang warna kuning itu generalis, artinya itu luas. Kalau yang di dalam warna hijau itu spesialis. Kita sebisa mungkin untuk menjadi spesialis di bidang konten YouTube kita. Teman-teman bisa menentukan mau spesialis di bidang apa ya. Misal teman-teman spesialis di bidang makanan, berarti teman-teman harus membuat beberapa video yang benar-benar semuanya itu adalah video-video tentang makanan. Tetapi yang membedakan apa ya teman-teman? Spesialis di sini yang membedakan dengan konten YouTube orang lain, kita harus memiliki keunikan, ciri khas. Apa sih yang membedakan dengan channel YouTube lain? Maka kita harus menunjukkan kemampuan kita untuk membuat konten yang spesial dari konten kita itu apa ya. Kemudian kalau generalis itu luas, jadi bisa teman-teman sesekali membuat konten memasak, kemudian konten desain, kemudian konten yang lain ya. Kalau terlalu luas kita akan kesulitan dalam menentukan penonton setia kita ya. Jadi sebaiknya teman-teman spesialis di bidang konten yang teman-teman sudah tentukan. Baik teman-teman, untuk itu teman-teman harus membuat kategori channelnya itu seperti apa. Kategori channel apa? Makanan kah? Hewan-hewan? Atau channel yang teman-teman sudah tentukan ya, harus satu jenis gitu. Apa sih tujuan dari kategori channel ini? Ketika kita memiliki satu kategori, maka kita akan mudah untuk mempromosikannya. Kemudian kita lanjut ke bawah, ini adalah promote atau promosi. Promosi kalau kita tidak tepat sasaran pada penonton yang ingin kita tuju, pastinya mereka tidak ada keinginan minat untuk mengeklik channel YouTube kita kan. Oleh sebab itu sangat penting sekali ya teman-teman tadi tentang kategori channelnya itu mau apa. Misalnya teman-teman membuat konten tentang makanan, kalau kita mempromosikan secara random, maka kita akan membagikan konten kita lewat link di komunitas-komunitas yang sebetulnya bukan tema makanan. Bisa saja teman-teman membagikan link konten teman-teman ke misalnya di komunitas YouTuber pemula, itu kan tidak match. Jadi ini kalau promosi dengan metode random, kemungkinan teman-teman paling ya 10%
dari keanggotaan komunitas itu yang mau mengeklik konten teman-teman. Sebaiknya teman-teman untuk promosi itu lebih ke spesifik promote atau spesifik promosinya. Kalau kategorinya teman-teman, kategori channel teman-teman tentang makanan, maka teman-teman mempromosikan di spesifik promosinya ya ke komunitas makanan. Misalnya ya untuk ibu-ibu yang suka masak, komunitas seperti itu pasti bisa masuk ya teman-teman. Dan tentunya ketika sudah tepat pada penonton yang tepat kita membagi link channel YouTube kita, maka kemungkinan besar mereka akan mencoba mengeklik dan melihat konten teman-teman. Kemudian kita harus memiliki service excellent. Service excellent di sini adalah suatu pelayanan kepada penonton kita. Misal saja tentang makanan ya. Berarti kita harus membuat riset kecil ini kepada kompetitor sejenis. Kita lihat kompetitor kita di channel YouTube orang lain yang sama-sama mempunyai kategori yang sama. Misalnya kategori tentang memasak ya, teman-teman lihat channel YouTube orang lain itu seperti apa tentang memasak itu. Adakah channel orang lain yang belum terlayani, misalnya tentang memasak, misal memasak bakso ya, ada enggak informasi-informasi yang masih belum lengkap. Disitulah teman-teman memberi service excellent, misalnya informasi-informasi yang teman-teman punya dan itu belum dimiliki orang lain atau belum dimiliki di channel YouTube orang lain. Misalnya tentang bakso itu ya, berarti kalau bakso itu misalnya pakai pengenyal SPPT gitu kan, teman-teman kalau SPPT kan tahu kan itu bahan kimia, jadi teman-teman bisa ngasih solusi pengenyal bakso yang alami, misalnya pengenyal yang memakai bahan baku agar-agar, itu kan lebih alami, lebih sehat. Teman-teman bisa membuat konten tentang memasak dengan bahan-bahan yang alami, itu pasti akan lebih dilihat, atau teman-teman pasti akan dilihat penonton itu memiliki layanan yang lebih bagus. Kemudian tentang passion itu aktivitas yang menyenangkan. Semisal teman membuat konten tentang memasak dan memasak itu sesuatu yang menyenangkan, ketika membagikan isi kontennya, alur ceritanya itu memasak dengan menyenangkan, pasti yang menonton ikut senang, ikut terbawa suasana memasak. Jadinya mereka ingin mencoba untuk membuat masakan yang sesuai tutorial yang teman-teman buat. Kemudian ini tentang tanggal publish konten. Sebetulnya ini tanggal publish konten itu kalau konten yang 3 tahun lalu dengan konten yang saat ini pasti lebih bagus yang saat ini. Kenapa? Karena konten yang saat ini adalah cukup relevan untuk digunakan ya sebagai referensinya. Jadi konten itu bisa up to date. Ketika konten itu up to date, pasti akan mengikuti dengan inovasi-inovasi yang saat ini sedang tren gitu ya. Misalnya kita ambil contoh yang lainnya selain memasak, misalnya tentang fitur-fitur yang baru dari sebuah aplikasi atau fitur-fitur baru di dalam website. Tiap tahun, tiap waktu itu pasti akan ada fitur-fitur barunya. Teman-teman bisa memberi tutorial yang terbaru atau up to date. Pastinya akan lebih dilihat karena itu yang bisa diterapkan untuk digunakan sebagai tutorial. Jadi begitulah teman-teman beberapa hal yang harus kita tahu tentang cara menemukan penonton yang setia pada channel YouTube kita. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah saya perlihatkan di sini ya teman-teman. Semoga channel teman-teman berkembang dan banyak yang menonton dan memiliki super fan di channel YouTube teman-teman. Salam sukses teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, atau bisa juga dislike ya.
Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini.